Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, kepada setiap kita saya ingin menyapa semuanya Chao-an, ya Shalom, Kyong-hi. Kita bersyukur boleh merayakan Chinese New Year ya pada hari ini, dan sebab itu mari bersama-sama sekarang kita satukan hati kita di dalam doa untuk kita memulai ibadah kita saat ini. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, bahwa Kau sungguh terlalu baik bagi setiap kami. Anugerah-Mu besar melingkupi setiap kami Tuhan. Dan sungguh Tuhan, kami tahu kalau saat ini kami berikan beribadah kepada-Mu, semua hanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu dengan penuh ucapan syukur Tuhan, kami mau datang sujud menyembah Tuhan. Kami mau Tuhan muji Tuhan, bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami mau isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertambah tengah-tengah kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Saat ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, memuji menyembah kami ingin, sebab kebaikan besar bagi setiap kami. Terima kasih. Yesus, ajar kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku.
mesin hidup kita. Dia Tuhan yang terus menyertai setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab kita sepakat bahwa kita mau datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama sekarang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama sekarang kita akan kedua tangan kita menyembah Dia. Sebab hanya Yesus Kristus Tuhan yang layak disembah, yang layak dilakukan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu Tuhan. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Sekali kita berikan tepuk tangan sore-sore yang mulia bagi Tuhan. Bersama-sama boleh nyatakan kebaikan Tuhan. Kita boleh bersama-sama katakan haleluya.
Boleh sekali kita berikan tepuk tangan sore-sore yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama.
Sungguh kita bersyukur, kita punya Allah yang benar. Dialah juru selamat yang tidak pernah mengecewakan hidup kita. Setiap waktu Hanya Kau Tuhan
setia-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau yang memberikan kesempatan buat kami untuk kami beribadah bersama-sama demi nama Yesus Kristus. Dan kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Engkau yang menganugerahkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, izinkanlah bagi kami bersekutu dengan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati Engkau, dan biarlah kehendak Engkau yang jadi di dalam kehidupan setiap kami. Dan jika ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat atau apapun juga yang ingin mencuri dan merampas kebenaran firman-Mu dari kehidupan kami Tuhan, sekarang Tuhan kami pakai kuasa yang dari Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak dari kehidupan kami tolak dari lingkungan kami tolak dari persekutuan kami dalam nama Yesus Kristus. Dan Allah, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang kuasa, kami undang Engkau untuk berkuasa dan menerangi kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan sekali lagi boleh memberikan kesempatan buat kita semua untuk beribadah dan kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang berkat. Bagaimana Tuhan ingin memberkati kita, tetapi ada sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan terlebih dahulu. Kita baca di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 12. Ulangan 28 ayat 1 dan 12. Di situ dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini adalah berkat yang sangat luar biasa sebenarnya. Ini benar-benar berkat yang terbaik buat manusia, buat bangsa, sebab Tuhan mau mengangkat suatu bangsa, pada waktu ini adalah bangsa Israel, lebih tinggi daripada bangsa-bangsa yang lainnya. Berkat ini juga diberikan kepada kita orang percaya dengan syarat yang sama, yaitu kita baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita melihat ada banyak cara untuk menjatuhkan kita. Antara lain misalkan dengan cara kita ini ditawari dengan pinjaman online gitu ya, pinjol. Istri saya itu setiap hari ada berapa kali ditelepon, ditawarin, entah itu dari bank ataupun dari yang lainnya, ditawarin. Nah, ketika kita ini mau menerima, mungkin awalnya kita enak ya. Tapi satu hal, ketika kita itu merasa enak, kita jangan lupa bahwa sesungguhnya kita ini sebenarnya tidak minta diutangin. Tapi Tuhan ingin kita ini yang justru yang memberi hutang, memberi pinjaman sebenarnya itu. Kalau kita ini sampai minta hutang, minta pinjaman, nah ada yang perlu dipertanyakan dalam kehidupan kita. Mengapa sampai kita ini butuh pinjaman? Kecuali kalau pada suatu saat kita pergi jalan-jalan bersama-sama, tiba-tiba kita memang kelupaan bawa dompet, bawa uang, atau mungkin kartu kita, uang kita pada waktu itu dicopet dan sebagainya, lagi masalah. Nah mungkin pada waktu itu kita pinjam, itu masih normal. Tetapi kalau kita dipinjam karena hutang, nah itu yang perlu dipertanyakan. Mengapa kita berhutang? Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang mau menolak berkat Tuhan? Ada yang menolak berkat Tuhan? Kita berdoa supaya kita ditolak, kita tidak dapat berkat? Gak ada ya, semua mau diberkati ya. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa ketika kita melihat di dalam aksara Mandarin, aksara
China, Tionghoa. Di dalam kata memberkati, di dalam ulangan tadi ya, di dalam ulangan 28 ayat 1 dan 12 tadi, kata memberkati itu menggunakan kata fu. Kata fu itu bisa berarti berkat. Ya, terima kasih saya dibantu karena saya tidak biasa pakai. Memberkati itu fu itu artinya berkat, beruntung, keberuntungan, kekayaan ataupun bahagia. Nah, ini ada sesuatu rahasia yang orang Chinese kuno yang ternyata memahami sesuatu kata berkat itu dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita sendiri ketika kita menggunakan kata fu itu kita nggak sadar bahwa itu berhubungan dengan ulangan 28 ini, berhubungan dengan Tuhan. Nah, kita melihat kata fu itu dipisah-pisah. Itu ada dua karakter yang dijadikan satu, dan nanti ada karakter lagi yang akan terpisah-pisah. Ya, sebelum ini. Nah, kata fu yang pertama itu ya, kata di sini fu ini ada dua karakter, ini su sama ini yang nanti ini juga fu juga. Nah, kata se ini berarti altar. Suatu persembahan, suatu bagaimana orang kuno, orang Tionghoa kuno pada waktu itu memberikan sebuah persembahan di atas altar. Kepada siapa? Kan kepada siapa? Pertanyaannya begitu. Ini ada sebuah ritual bagaimana orang kuno dulu memahami bahwa ketika mereka itu berhubungan dekat dengan sesuatu yang mereka sebut sakti atau lotian, yaitu sebutan untuk Tuhan pada waktu itu mendatangkan sebuah keberuntungan. Karakter ini seringkali dikaitkan dengan pemujaan kepada dewa, kepada roh ilahi, dan ataupun ya itu yang kita sebut sebagai Tuhan pada waktu di zaman itu. Pada waktu itu mereka masih tidak mengerti siapa sebenarnya yang disebut sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Laotian atau Sakti itu. Mereka hanya tahu bahwa di surga, di langit itu ada seseorang yang sangat berkuasa, tetapi mereka tidak mengenalnya, dan mereka memberikan persembahan kepada dia. Terus kemudian kata fu yang lain yang sebelahnya tadi itu artinya awalnya itu berarti penuh, kenyang atau jenuh, seperti perut kita ini sudah kenyang dengan makanan. Nah, awalnya itu gambar itu berupa gambar, ya, berupa gambar yang apa namanya ini kendi guci, ya. Jadi itu kata itu berupa fu itu dari gambar ini, guci ini, kendi ini yang mereka bawa kepada Tuhan mereka di atas altar, akhirnya menjadi sebuah gabungan kata fu ini. Nah, fu ini akhirnya memberikan sebuah pemahaman keberuntungan di zaman sekarang dipahami sebagai kata beruntung. Tetapi kalau kita perhatikan dari penggabungan dua kata ini, dua karakter ini dari se maupun dari fu ini maka mereka membuat sebuah pemahaman. Ada sepasang tangan yang membawa sebuah kendi yang besar yang berisi sebuah persembahan yang terbaik kepada ilahi, kepada Tuhan di atas altar, yang akhirnya berakibat Sang Maha Kuasa itu memberkati kita. Itu sebabnya disebut sebagai fu ini melambangkan sebuah keberuntungan. Dan kita melihat lambang ini, karakter ini selalu ada, entah itu di acara Imlek ataupun acara-acara besar yang lainnya, karena bisa dipahami sebuah keinginan orang untuk mendapatkan keberuntungan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berkaitan dengan ulangan 28 ayat 1 dan 12 tadi, siapa yang memberkati manusia? Orang Tionghoa kuno hanya tahu bahwa di sana, di atas, di langit itu ada pribadi yang mampu memberkati, tapi nggak ngerti siapa.
Yang jelas tahu ada pribadi. Itu sebabnya karena mereka tidak tahu paham dengan pasti, mereka kadang-kadang salah. Mereka mempersembahkan kepada roh-roh, para leluhur, mempersembahkan kepada para dewa. Nah, di dalam Ulangan 28 ini dijelaskan bahwa sesungguhnya mereka itu memberikan persembahan kepada Tuhan Allah yang orang Israel sudah mengenal namanya, yang disebut sebagai Yahweh, dan kita menyebutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, inilah yang membuat kita ini sekarang bisa memahami, oh, keberuntungan itu datangnya bukan karena kita ini berbuat baik, tetapi kita ini percaya kepada pribadi yang maha kuasa yang mampu memberkati kita. Dan kata fu yang kedua tadi itu juga memberikan sebuah pemahaman buat kita. Kalau kita pisah lagi, itu ada dua ya, yang fu yang ini kalau kita pisah-pisah itu kan i, ini satu, ini ko, ini mulut, ini tian. Tian itu kan sawah, tanah atau tanah ya, sawah sebenarnya. Cuman kalau diterjemahkan tanah ya masih boleh lah, tapi yang tepat sawah. Nah, di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 12 tadi, ayat yang ke-12 kan Tuhan berkata, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanah pada masanya dan memberkati segala pekerjaan. Di zaman dahulu yang disebut tanah, yang berhubungan dengan tanah itu adalah pekerjaan pertanian, ataupun kalau bukan pertanian, peternakan, hubungannya dengan tanah. Nah, disinilah sesuatu yang unik yang Tuhan mau tunjukkan. Ketika Tuhan itu memberikan kepada kita berkat, itu berkat itu benar-benar melimpah di dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita itu benar-benar Tuhan mau jaga. Walaupun kita sekarang kita ini pekerjaannya mungkin tidak, seolah-olah tidak berhubungan dengan tanah, seolah-olah tidak berhubungan dengan langit, dengan hujan. Mungkin kita orang IT, mungkin kita orang penterjemah, orang entertain dan sebagainya. Tapi perhatikan, tetap kalau tanah itu tidak diberkati oleh Tuhan, kalau langit itu tertutup bagi bumi, kita juga nggak bisa bekerja, kita nggak dapat berkat juga. Jadi tetap apa yang dikatakan oleh Tuhan itu Tuhan langsung memberkati kepada intinya, pada pokok permasalahannya Tuhan langsung kerjakan. Nah, ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau bagikan pada kita pada hari ini. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 ayat 12 ini Tuhan berkata, seseorang itu akan diberkati karena dia baik-baik mendengar suara Tuhan Allahnya dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Ini kelihatannya ada dua, tetapi sebenarnya ini satu. Mendengar dan melakukan itu tidak bisa dipisah. Mendengar dan melakukan itu adalah satu paket yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Ketika kita ini mendengar, berarti kita harus melakukan. Jangan seperti kalau orang Jawa bilang, nggih boten kepanggih. Iya tapi tidak mau melakukannya. Percuma, gak ada gunanya. Sama seperti kalau kita ini sakit, kita pergi ke dokter, dokter berkata, minum obat ini ya 3 kali sehari. Ya dokter, terima kasih dokter. Berapa biayanya? Kita kasih uangnya, biayanya, kemudian kita beli obatnya. Udah, sampai di rumah kita timbun obatnya, kita tidak pernah minum. Sembuh nggak sakit kita? Nggak sembuh. Firman Allah berkata, Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi ketika kita ini mendengar suara Tuhan, Tuhan ingin kita melakukannya dengan setia. Dan perintah itu yang Tuhan mau lakukan saat ini adalah satu perintah yang sangat sederhana, yang sebenarnya kita tahu dengan pasti, yaitu Tuhan ingin kita ini hidup di dalam kerukunan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, firman Allah berkata, nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya
Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kata berkat ini sama menggunakan kata fu. Ketika kita ini mau diberkati oleh Tuhan, Tuhan ingin supaya kita ini mendengar baik-baik perintahnya dan melakukannya. Dan hari ini Tuhan mau kasih satu saja perintahnya, yaitu hidup rukun. Hidup rukun ini menjadi sebuah kunci buat kita untuk mendapatkan berkat yang melimpah. Dan berkat yang Tuhan mau berikan itu bukan berkat biasa. Di dalam Mazmur 133 ini dijelaskan sangat jelas, berkat yang Tuhan berikan itu berkat yang berhubungan dengan pilihan. Jadi minyak yang meleleh dari atas kepala Harun sampai turun kepada jubahnya itu minyak yang tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Itu hanya boleh diberikan kepada imam besar, yaitu Harun. Jadi yang boleh mendapatkan urapan itu hanya imam besar, orang pilihan, dan itu diberikan kepada kita sebagai berkat. Kemudian seperti embun itu selalu datang setiap hari, setiap pagi. Di dalam ratapan berkata bahwa berkat Tuhan itu diberikan selalu baru setiap hari, new every morning. Setiap hari, jadi berkat itu baru. Jadi Tuhan gak pernah kasih berkat yang usang. Tuhan tidak pernah memberikan berkat-berkat yang basi. Dulu waktu kami masih ada kesempatan, pernah Tuhan boleh beri izin kepada kami untuk tinggal di Xiamen, di Jungguo sana, di Tiongkok. Kami punya teman orang Indonesia yang bekerja, dan karena dia orang yang bekerja punya penghasilan yang cukup besar, dia bisa menggaji orang untuk punya pegawai. Karena di Tiongkok, kalau punya pegawai itu berarti orang yang kaya. Jadi bukan sembarang orang bisa punya pegawai. Nah, karena dia punya anak 3 atau 2 ya? 3 kalau nggak salah ya, 3 punya anak 3. Kalau di Tiongkok punya anak 3 itu sudah wow. Karena kami juga bawa anak waktu itu 5 tahun dan 3 tahun. Mereka melihat pada waktu kami ada di kendaraan umum, di bis, mereka juga wah ini super mom, super dad. Luar biasa, karena punya anak lebih daripada 1, dibawa kemana-mana. Kemudian ini ada anak 3. Terus kemudian karena dia sibuk, dia pekerjakan seorang asli orang Tiongkok. Orang Tiongkok ini walaupun dia adalah seorang pegawai, kalau di Indonesia disebut sebagai pembantu rumah tangga, tapi mereka menuntut kalau makan harus semeja dengan tuannya. Kalau makan tidak mau makan yang tadi pagi, harus baru. Tadi pagi itu sudah dianggap makan basi. Seperti itulah. Jadi di kita saja manusia masih bisa berpikir. Kalau kita orang Jawa, kalau kayak rawon malah seneng ya. Jangan kalau orang Jawa ngomong blendrak itu malah enak gitu. Semakin lama semakin dipanasi tambah enak. Tapi mereka nggak mengenal begitu. Makan sekarang harus habis. Dipanasi lagi itu sudah dianggap makanan basi, dianggap makanan kemarin, nggak boleh dihidangkan lagi, nggak boleh disuguhkan lagi. Kata mereka seperti itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan itu lebih dari itu. Kalau memberkati kita, berkatnya itu selalu baru, seperti embun. Bahkan embun itu bukan cuma sekedar embun yang datang setiap pagi, tapi embun yang bisa memberkati gunung-gunung. Embun yang bisa memberkati gunung itu kan gede, tapi bisa memberkati, gunung itu bisa diberkati. Itu loh Tuhan yang mau bagikan pada kita hari ini. Berkat yang Tuhan mau berikan itu
sangat luar biasa. Caranya sebenarnya sangat sederhana. Tuhan cuma ingin kita ini hidup rukun. Coba perhatikan di dalam hidup kita, suami dengan istri, kalau rumah tangganya diberkati, bagaimana? Bahagia kan? Kalau hidup rukun, tambah bahagia lagi. Orang tua dan anak hidup rukun, keluarganya pasti diberkati. Bangsa dan rakyatnya kalau hidupnya rukun, negaranya pasti menjadi negara yang makmur. Gembala dengan jemaat, kalau hidup rukun, gereja pasti menjadi berkat. Ketika orang Israel mengutus 12 orang pengintai masuk ke dalam tanah perjanjian untuk mengintai, mereka pulang. Yang 10 memberitakan sesuatu kabar yang berbeda dengan yang 2. Apa yang akhirnya terjadi? Orang Israel 40 tahun lamanya harus mengembara di padang gurun. Gara-gara apa? Gara-gara tidak rukun. Gara-gara mereka bertengkar satu dengan yang lain. Gara-gara rakyat Israel, orang-orang Israel melawan kepada pemimpinnya, Musa. Terjadi pertengkaran. Coba kalau misalkan orang Israel pada waktu itu mereka hidup rukun, sepakat, keren itu. Pasti keren kejadiannya. Gak ada ceritanya 40 tahun mengembara di padang gurun, tapi kejadiannya, peperangan demi peperangan, mujizat demi mujizat itu terjadi dengan demikian luar biasa. Sama seperti kita. Kalau kita ini hidup rukun, keluarga kita gak ada ceritanya sampai kita ini sampai menderita. Kalaupun kita menderita, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau simpan untuk kita, Tuhan mau berkati luar biasa. Ketika kami membimbing pasangan yang akan menikah, kami selalu memberikan sebuah wejangan begini. Ketika kalian berdoa bersama di gereja, bersama dengan pasangan, kalau sudah punya anak, bersama dengan anak, waktu doa berkat, gandengan tangan, diangkat bersama-sama. Kenapa begitu? Supaya kalian tahu bahwa berkat itu datang karena kalian rukun. Jadi berkat itu bukan karena suami pintar kerja, istri pintar mengelola uang, bukan cuma sekedar itu, tapi karena keluarga rukun. Kalau nanti dapat gaji, dapat berkat, kumpul juga. Doa, bisa, kalau kami kebiasaan ada doa malam, pada waktu malam kumpul berdoa. Kalau anak-anak bilang itu doa tumpuk-tumpuk, karena kami sih biasanya pakai perantara amplop itu kita taruh di tengah-tengah dari anak yang paling kecil, kemudian ditumpuk-tumpuk gitu. Terus kita berdoa, mengucap syukur. Yang mengucap syukur harus kepala rumah tangga, kecuali kepala rumah tangga pas waktu itu tidak ada, silakan salah satu mamanya, ibunya harusnya. Nah, dengan demikian jelas menyadari bahwa ketika keluarga itu rukun, satu dengan yang lain, berkat itu ada, dan berkat itu tidak bocor. Itu yang penting. Banyak orang bisa mengumpulkan berkat melimpah di dalam tabungannya, tapi bocor. Bocornya macam-macam. Permisi ngomong, karena mungkin sakit, karena mungkin kecelakaan, karena mungkin kebakaran, karena mungkin ditipu dan sebagainya. Bocor. Tapi ketika kita ini bisa rukun, uang itu ngumpul. Beberapa hari yang lalu kami ngobrol dengan salah seorang full timer gereja. Sebenarnya secara finansial gajinya nggak besar. Gereja nggak bisa memberikan gaji yang besar, tapi dia bersaksi, ya luar biasa. Dia bisa nyicil sepeda motor lunas. Dia bisa beli handphone untuk kekasihnya lunas, nggak nyicil, cash baru. Dia bisa kasih cadong kepada kekasihnya. Terus kemudian dia bisa juga pada suatu saat dia cerita calon mertuanya ini butuh uang pergi ke luar pulau, butuh tiket. Mertuanya nggak punya uang, dia yang bisa belikan. Ya
bilang gitu. Padahal kalau hitung-hitungan di atas kertas sebenarnya nggak cukup uangnya. Tapi kenyataannya uangnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Keren toh? Itu loh cara Tuhan memberkati. Dan dia nggak jadi kurus karena kekurangan makan. Dia tetap bisa mendapatkan kelimpahan dan berkat itu mengalir dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebenarnya yang kita cari adalah bukan cuma sekedar kelimpahan dalam hidup kita, tetapi bagaimana berkat itu bisa kita nikmati. Kalau orang Jawa itu bilang gini, kalau kita makan, makanan itu bisa menjadi daging, jadi berkat, jadi kekuatan. Bukan cuma makan kemudian jadi penyakit atau terus hilang dari tubuh kita, tapi benar-benar kita hidup dalam berkat itu. Coba renungkan, kalau kita ini bisa makan-makan enak, kita bisa pesta pora, tapi satu dengan yang lain tidak rukun, satu dengan yang lainnya saling curiga, satu dengan yang lainnya suka sindir menyindir, enak nggak seperti itu? Padahal kita makan makanan enak loh. Apa kita senang kalau makan pada waktu itu? Pada waktu kita Imlek kan biasa bagi-bagi ampau ya, atau mungkin pada waktu nanti sebentar lagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang muslim juga akan merayakan Idul Fitri, biasanya juga bagi-bagi berkat. Nah, kalau walaupun kita menerima banyak uang, banyak ampau, tetapi ketika kita menerimanya dengan dicaci dulu, kita dihina dulu, seneng nggak? Nggak seneng kan? Coba kita baca dalam satu ayat di dalam Amsal 15 ayat yang ke 16 dan 17. Firman Allah berkata begini, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Untuk apa kita makan pesta besar, daging yang lezat, tetapi kita makannya dengan kebencian? Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, lebih baik sedikit harta tetapi disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta tapi disertai kecemasan. Lebih baik makan sayur tapi disertai cinta kasih daripada makan daging lezat tapi disertai kebencian. Dalam terjemahan bahasa Jawa, luwih becik duwe barang setitik kanthi pangabekti marang Allah ketimbang dari wong sugih sing ora tentrem atine. Luwih becik mung mangan jangan tok karo wong sing kita tresnani ketimbang mangan daging karo wong sing padha tukar padu. Walah, kalau kita makan terus berkelahi, bertengkar ayel-ayelan, berdebat, apa gunanya? Lebih baik makan nasi pecel, sayur, nasi pecel itu kan sayur kan? Nanti kami undang untuk bisa datang ke Madiun. Makan nasi pecel tapi rukun, guyup. Oh itu benar-benar nikmat daripada dikasih stick dinosaurus gitu ya, iga dinosaurus, tapi dicaci maki dulu. Kamu apa bisa beli makanan seperti ini? Dasar orang ini. Udah nggak bisa ketelan nanti daging-daging yang enak itu, ya kan? Nah itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Hidup di dalam kehidupan ini sebenarnya kuncinya sederhana, rukun. Kalau rukun itu mengatasi segala banyak hal. Dan sesungguhnya Tuhan sendiri juga suka ketika melihat umatnya, ketika melihat orang percaya itu hidup rukun. Contohnya ketika Kain dan Habil. Pada waktu itu Tuhan sudah melihat bahwa Kain itu hatinya panas, mukanya muram, jengkel, cemburu, iri kepada Habil. Dan bahkan dia ingin membunuh Habil. Tuhan sudah ingatkan, nggak baik loh kamu seperti itu. Jangan kamu lakukan seperti itu. Jangan kamu biarkan, jangan kamu pelihara
hati yang panas itu, ayo kamu harus berdamai, harus kamu buang segala perasaan-perasaan, segala prasangka yang buruk itu. Buang. Gak ada gunanya kamu pelihara. Tuhan sudah ingatkan, tapi Kain gak mau. Dan dia mendengar firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan. Akibatnya dia jatuh ke dalam penderitaan, kesengsaraan yang berlarut-larut. Dia harus hidup keluar dari tanah, kalau di situ disebut sebagai di hadapan Tuhan. Dia harus keluar dari negeri, dari tanah di mana Tuhan memberkati orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, Bapak dikasih Tuhan. Kalau kita ini hidup rukun, bukan saja kita ini mendapat berkat yang istimewa, tapi juga bisa memuliakan Tuhan. Di dalam Roma 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, firman Allah berkata begini: semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita ini hidup rukun, itu bukan cuma sekedar kita ini mendapat berkat, tapi juga mempermuliakan Tuhan. Orang-orang yang melihat kita hidup rukun itu juga akan mendapat berkat. Mereka akan berkata, ini komunitas yang saya cari. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang dari kepercayaan yang lain tiba-tiba masuk ke dalam gereja. Beberapa tubuhnya ini penuh tato, tapi kami menyambut dengan baik. Terus beberapa waktu yang lalu minta dibaptis dan kita baptis. Dan kemarin sebelum kami kesini hari apa itu ya? Di Kamis kalau nggak salah, dia pamit mau pergi ke pulau, ke Palembang, ke Sumatera, karena mereka akan menikah di sana. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam suatu percakapannya, dalam suatu teksnya, dia sebenarnya hubungan sama istri saya karena dia seorang wanita. Dia berkata, terima kasih karena saya sudah diterima di gereja. Terima kasih karena saya sudah diterima di gereja. Berarti ini sebuah nilai yang sangat-sangat berharga buat dia. Diterima. Orang asing kita layani, walaupun kita merasa pelayanan kita biasa-biasa saja, dan bahkan mungkin merasa kurang melayani, tetapi bagi dia ini ada sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga meninggalkan sebuah kesan yang sangat mendalam yang dia bawa pergi merantau di pulau lain. Dia terkesan, dia suka, dan itu akhirnya membuat sebuah pemahaman bahwa orang percaya yang hidup rukun itu bisa memuliakan Tuhan, walaupun kita tidak sadar sedang memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menikah, ayo hiduplah rukun antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak, menantu dengan mertua, besan dengan besan, kakek nenek dengan cucunya, cicitnya, dan sebagainya. Dengan demikian kita akan menjadi berkat. Kedekatan kita di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, itu akan membuat orang lain yang melihat itu, dia berkata, enak ya keluargamu itu adem. Selalu orang berkata adem. Kenapa adem? Karena nggak mendengar ada pertengkaran. Kalaupun bertengkar, segera rukun lagi. Jadi tenang keluarganya. Kita nggak pura-pura sedang membangun sebuah image yang bagus, tapi memang benar-benar rukun. Dan ketika rukun, nasi hangat dikasih garam,
makan pakai garam, cocol sama sambal colek, udah nikmat. Karena kita hidup rukun. Sampai-sampai ada sebuah peribahasa dari bahasa Jawa berkata kumpul mangan ramangan yang penting kumpul. Rukun itu benar-benar membuat kita ini menjadi berkat buat orang lain. Dan gereja harus rukun. Coba kalau gereja itu tidak rukun, artinya ada orang masuk bertobat, dia akan segera keluar karena suasananya tidak enak, panas, rasanya tidak rukun itu tidak enak. Orang itu datang akan keluar lagi, datang lagi, keluar lagi, nggak bisa gabung sama kita karena kita nggak bisa rukun satu dengan yang lain. Dan ketika kita rukun, Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kita. Matius 18 ayat yang ke-20 di situ dijelaskan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, sama seperti hari ini, ketika kita ini walaupun gak sadar bahwa Tuhan Yesus sudah datang di tengah-tengah kita, tapi ketika kita ini ditandai hidup kita rukun, pasti Tuhan datang. Kalau kita hidup rukun, pasti Tuhan datang walaupun kita gak sadar. Nah, suasana itu akan membawa kita ini masuk ke dalam hadirat Tuhan. Permisi ngomong ya, pujiannya mungkin gak aneh-aneh, lagunya nyebutnya salah, tapi hadirat Tuhan bisa datang. Ada pernah suatu cerita begini, ini lagu kuno, bilurnya, bilurnya, pernah dengar lagu itu? Nah, pendetanya salah nyanyi, bulirnya, bulirnya keliru. Tapi jemaat itu dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Walaupun penyembahannya sederhana, tapi mereka dipenuhi dengan suasana surga. Mereka bisa menyembah kepada Tuhan, bahkan mereka bisa meneteskan air mata. Lagunya salah loh dia ngomong, salah ngomongnya, tapi Tuhan ngerti maksudnya. Hadirat Tuhan tetap turun. Keren gak Tuhan itu? Jadi jangan berpikir bahwa wah, kalau kita ini mau menghadirkan hadirat Tuhan itu harus begini-begini, harus fasilitasnya lengkap, kita harus berbuat begini-begini. Enggak, rukun. Kita rukun. Sederhana loh, rukun, hadirat Tuhan datang. Dan kita akan diberkati Tuhan. Pulang gereja penuh dengan sukacita, penuh dengan kebaikan Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 133 ini kita nyanyikan, kita baca sama-sama lagi ya. Mazmur 133 ayat 1 yang sampai ketiga, firman Allah berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat yang membawa kepada kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan memerintahkan berkat. Ini adalah ayat yang luar biasa. Tuhan benar-benar mau memberikan sebuah berkat. Jadi berkat itu tidak perlu dicari. Berkat itu akan datang. Berkat itu akan mencari dan mengejar kita sampai kita itu benar-benar merasa dikejar oleh berkat. Kita tolak berkat, sudah ditunggu berkat lagi. Bapak Ibu yang biasa kerja online pasti sadar ini. Kita tidur sudah keranjang orennya, keranjang hijaunya sudah pada ngantri, minta harus segera diklik, harus segera dikirim. Padahal kita tidur loh. Atau mungkin hari ini kita tutup pekerjaan kita, bisnis kita tutup. Sudah diteleponi, kapan buka? Besok bisa langsung dikirim enggak? Sama itu. Sekolah juga begitu. Jadi
Berkat-berkat itu sampai kita nikmati, sampai benar-benar kejar kita, sebab Tuhan yang memerintah. Kalau Tuhan yang sudah memerintah, berkat gak akan berani menolak. Berkat itu akan pasti datang. Udah ngantri. Walaupun rasanya kita ini hari ini kok gak dapat berkat ya, tetap harus berkata terima kasih, berkatmu sudah engkau limpahkan padaku. Sebab kadang-kadang kita ini gak sadar diberkati, tapi sesungguhnya sudah diberkati. Berkat kesehatan, perlindungan, penjagaan, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini, sebab Tuhan tetap menyediakan kebaikan dan kemurahannya. Di tengah-tengah orang berkata 2026 ini penuh dengan resesi, penuh dengan puncak-puncaknya kesulitan. Kata orang begitu, tapi kita berkata ketika kita ini hidup rukun satu dengan yang lain, kita melakukan firman Tuhan dengan tepat, kita melakukan memelihara firman Tuhan dengan baik, berkat itu selalu akan hadir memelihara kita. Mungkin tidak sampai membuat kita sangat kaya raya, tapi membuat kita ini tetap dipelihara dan sehat. Kita bisa beribadah, kita bisa bersekutu dengan satu dengan yang lain, kita bisa melayani, dan yang paling penting kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membangun gereja yang saling rukun satu dengan yang lain. Saya percaya kok, ketika gereja ini saling rukun, ini harus ganti tempat lagi kelihatannya. Gak cukup tempatnya. Sebab kita melakukan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang akan memerintahkan orang-orang itu untuk datang. Karena kami sendiri juga mengalami seperti itu. Kami itu kadang-kadang gak ngerti dari mana orang-orang itu datang. Dan mereka tinggal. Yang penting itu tinggal beribadah, kemudian mulai terlibat di dalam pelayanan dan bertumbuh imannya, bertumbuh, terus bertumbuh. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya percaya gereja ini pun juga bisa diberkati oleh Tuhan ketika melakukan firman Tuhan dengan setia. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Saya undang untuk kita nyanyi satu lagu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
meneguhkan kami bahwa Engkau Tuhan yang mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kami. Bahkan kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh memanggil Engkau Bapa kami yang hidup. Terima kasih kami memiliki Tuhan yang boleh mengangkat kami menjadi anak-anak Bapa, sehingga sungguh kami tahu siapa pribadi yang memberkati kami, yang menjamin kehidupan kami, yang terus memelihara kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Dan sebab itu terus Tuhan tuntun kami untuk kami hidup dalam kerukunan, baik di keluarga kami, bahkan juga di gereja kami. Kami boleh hidup dalam kerukunan, dan kami percaya ketika kami hidup dalam kerukunan sesuai dengan firman-Mu, berkat Tuhan akan terus dicurahkan berlimpah-limpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Stephen Tuhan, dengan segala penggembalaannya, dengan segala keluarganya Tuhan, masa depannya, semua kesehatannya, biarlah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudari. Iya, kita atas nama GBI Gideon mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Pendeta Stephen yang jauh-jauh dari Madiun ya, untuk boleh memberkati kita di tempat ini. Dan biarlah suatu ketika kita juga boleh ya main-main ke Madiun begitu. Ya, dan Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini spesial juga. Mengapa? Karena di tengah-tengah kita, kalau kita semua tentu sudah kenal begitu ya dengan Pak Handi ya, selalu bersama-sama dengan kita ya, yang juga memiliki gedung ini yang bisa kita nikmati bersama dalam ibadah. Dan secara spesial hari ini ada anaknya dan juga ada cucunya ya yang hadir bersama-sama dengan kita dari Jakarta, betul ya. Oke, kita boleh sambut tepuk tangan kepada Pak Hadi, dan akan juga menyampaikan kesaksian di tengah-tengah kita, biar ini jadi berkat buat setiap kita ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Gembala ya sudah memberikan kesempatan untuk saya menyaksikan kebaikan kasih Tuhan. Saya anak pertama dari Pak Hadi. Saya besar di Kota Malang, saudara. Saya tinggal di sebelah dari SD, SMP, SMA. Cuma pas waktu saya SMA saya badung banget, nakal banget, dan saya memberontak ya sama orang tua saya. Dulu papa saya itu punya kios kecil di depan tuh American Donut, dan saya itu suka ambilin uangnya gitu ya. Saya pergi sama teman-teman saya ya, saya intimidasi itu pegawainya papa saya. Pokoknya uangnya saya ambil, saya buat pergi dugem gitu ya, main-main gitu ya, pergaulan bebas. Sampai akhirnya papa mama saya kirim saya kuliah ke Jakarta. Nah, di Jakarta saya ditangkap Tuhan. Saya percaya papa mama saya ini berdoa yang buat saya. 1 tahun saya kuliah, saya ditangkap sama Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Waktu malam Tuhan anggap saya itu di kamar kos-kosan saya itu, Tuhan tanya sama saya, Hadi, apa sih yang kamu cari di dunia ini? Saya langsung jawab aja sama Tuhan, ya saya cari happy, just fun. Pokoknya apa aja yang bikin saya senang, saya akan lakukan. Kan Inek, zaman Inek waktu itu ya, Inek bikin saya senang, wah ya saya nginek. Alkohol bikin saya senang, saya minum alkohol. Cewek bikin saya senang, ya saya dari satu SMA selalu ada wanita di samping saya. Kalau nggak pacar, TTM saudara, teman tapi mesra gitu ya. Nah, terus suara itu datang lagi sama saya, kamu dapat nggak yang kamu cari itu, kesenangan itu? Saya berpikir keras saudara. Ya waktu saya nginek, waktu saya minum, waktu ada orang di samping saya happy, saya senang. Tapi waktu drop, waktu sendirian, saya merasa lonely, saya merasa takut mati, ya kan? Terus Tuhan bilang, mau nggak kamu saya kasih kesenangan yang sejati, yang sebenarnya? Terus tiba-tiba saya kayak melihat video saudara.
melihat video tentang keluarga saya, karena sebenarnya saya ini orang yang terakhir yang ditangkap sama Tuhan. Jadi dari mama saya, papa saya, adik-adik saya ini orang yang terakhir. Dan kemudian Tuhan bilang, kebahagiaan yang aku mau beri sama kamu itu ada di tengah-tengah keluarga kamu. Dan ternyata memang benar gitu ya. Saya cari kemana-mana, mencoba ini itu, ternyata semuanya semu, saudara. Dan akhirnya saya bertobat, saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Saya bilang malam itu di kamar kos saya angkat tangan saya, Tuhan, hidup saya sudah jadi milik Tuhan mulai hari ini. Tuhan mau suruh saya pelayanan kemana aja gitu ya, karena saya punya gambaran papa mama saya itu suka pelayanan waktu di Malang gitu ya. Jadi mau disuruh kemana aja saya pokoknya ikutlah Tuhan. Mau melayani orang miskin juga pergi, mau melayani orang kaya pergi, mau melayani pemulung pergi, pokoknya kemana aja Tuhan suruh saya mau ikut Tuhan. Dan kemudian saya dimuridin, saudara. Saya memberi diri, dimuridkan, saya diajarin untuk saat teduh, saya diajarin untuk membaca firman Tuhan, menyembah, untuk mendengarkan apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi waktu saat teduh, tiba-tiba Tuhan bicara, aku mau proses kamu. Dan saya nggak pernah hidup sendiri kan, selalu ada wanita kan. Saya pas lagi waktu saya bertobat itu, saya itu dapat bunga kampus, dapat orang-orang itu banyak ngejar dia. Itu sampai saingan sama teman saya, pas saya dapat gitu ya. Tuhan bilang, udah lepasin bunga kampus ini, lepasin, kamu pokoknya jatuh cinta sama aku dulu, katanya Tuhan. Ya udah, saya ditemani teman saya sebagai saksi. Saya hari itu saya putusan sama dia gitu ya. Jadi saya 3 tahun saya single, saudara. 3 tahun saya single, saya betul-betul cinta Tuhan, melayani Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kirim calon istri ya dari Surabaya yang terbaik. Dia nggak pernah pacaran. Saya ini pacar pertama sama pacar terakhirnya dia. Dan dia itu sangat sayang ya sama papa mama saya. Kemarin waktu Cynthia, dia tiba-tiba ngomong, Hadi, aku kirim angpau ya buat papa kamu ya. Boleh nggak? Ya boleh, kirim aja. Dan itu hadiah ya. Ketika saya taat lepasin itu ya, pacar bunga kampus itu ya, Tuhan kasih yang lebih baik lagi. Saya juga ingat waktu saya ikut pelayanan retret itu ya, ya kita namanya mahasiswa, uang kan pas-pasan ya. Ketua retretnya bilang begini, untuk dana retret ini kita udah pasti minus. Karena apa? Karena mahasiswa baru bayarnya pasti nggak mencukupi untuk biayanya. Dia keluarin handphonenya, saya jual handphone saya, dia bilang, untuk nutupin dana retret. Waduh, saya nggak punya apa-apa nih ya. Gimana ya? Tuhan bilang, kasih uang itu semesteran. Jadi papa saya kan kirim transfer saya uang 1 semester itu ya, 21 SKS sekitar 5 jutaan kalau nggak salah. Terus ya udahlah, dengan iman atau nekat tuh saya nggak tahu, iman atau nekat itu ya, saya kasih untuk dana retret, saudara. Kan saya bingung kan mau bayar apa, dengan abis itu mau bayar gimana. Tapi Tuhan tuh luar biasa, nggak pernah berhutang. Tiba-tiba tante saya suka bikin pameran properti. Dia bilang, ayo Hadi, kamu ikut pameran di JHCC, ajak teman kamu satu tim. Kemudian saya sama satu tim dengan teman-teman jualan. Waktu itu proyek Kota Tenjo jualan, itu tim kita itu diberkati Tuhan tuh sampai 21 rumah kita closing, bagi-bagi sama temen. Tiba-tiba maksudnya sisanya itu uangnya saya bisa beli AC buat kamar kos-kosan saya yang nggak ada AC-nya. Jadi saudara, ikut Tuhan itu bukan sebenarnya apa yang kita bisa dapat dari Tuhan, tapi apa yang kita bisa beri sama Tuhan. Waktu saya ngelamar istri saya bilang, aku ini dapat panggilan tuh, harus pergi ke Papua. Kalau kamu mau jadi istri saya, berarti kamu mesti ikut saya nih. Jadi ngelamar ya, jadi menyatakan cinta untuk dia mau menikah sama saya, ada syaratnya. Kamu harus ikut saya pergi ke Papua. Dia nggak bisa tidur, saudara. Dia nggak jawab saya 3 hari. Dia bergumul, dia berdoa, dia tanya sama kokonya, dia tanya sama mamanya. Aku dilamar orang, tapi dari Jakarta kalau aku menikah sama dia, aku harus pergi ke Papua. Buat saya waktu itu adalah panggilan Tuhan lebih penting.
daripada saya menikah dengan istri saya. Kalau dia adalah jodoh yang Tuhan beri kepada saya, pasti Tuhan akan beri di dalam hatinya dia untuk kita sama-sama berangkat pergi ke Papua. Dan akhirnya 3 hari kemudian dia bilang, oke, aku terima gitu ya. Akhirnya kita pergi ke Papua. Jadi saya bersyukur dari saya dimuridkan, saudara. Saya dimuridkan saat teduh, baca firman Tuhan. Saya tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Kalau dulu hidup saya itu hanya aku dan aku, saudara. Apa yang bikin saya senang, udah itu yang saya lakukan. Tapi fokus saya hari ini adalah apa yang bikin Tuhan senang. Kalau kita bikin Tuhan senang, saudara, Tuhan itu pasti tanggung jawab 100% sama hidup kita. Firman Tuhan berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah sudah. Ketika kita bisa makan, kita bisa hidup layak, cukuplah sudah, saudara. Tuhan itu yang akan memberikan yang terbaik, damai sejahtera, sukacita, anak-anak yang mengasihi Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan. Itu sangat berharga yang Tuhan bisa beri di dalam kehidupan kita. Nah, pas saya datang sama anak saya ya, Cornel, mungkin boleh kasih kesaksian 5 menit, kita dikasih 15 menit di Cornel. Papa udah ambil 10 menit ya. Anak saya baru lulus SMA tahun lalu dan berangkat ke China, ke Nanjing. Kamu boleh cerita apa yang Tuhan ajar di dalam hidup kamu? Oke, halo Om Tante. Nama saya Cornel. Aku ya anaknya Pak Hadi, nama cucunya Pak Handi. Oke. Jadi mana ya, tahun lalu itu sebelum aku lulus, pas masih kelas 12 SMA, 3 SMA, aku itu bingung banget kuliah aku itu mau kemana. Dan setiap kali ditanyain orang temennya papa, mama, guru-guru, itu aku selalu bilang, aku masih nggak tahu, aku belum tahu. Dan ketika aku berdoa kepada Tuhan, aku bergumul ya, tiba-tiba Tuhan bilang ke Cina. Dan entah kenapa, ya ada keinginan di hati aku maunya ke Cina. Tapi pas ditanya, oh kenapa mau ke Cina? Aku nggak tahu kenapa. Dan aku pada waktu itu aku belum bisa jawab. Tapi setelah aku menjalani 6 bulan ini, aku berada di sana, aku merasa aku kayak sudah bertumbuh di sana. Aku dilatih sama Tuhan, dan meskipun awal-awal rasanya nggak enak ya, sendirian, lonely ya, jauh dari orang tua, jauh dari teman-temanku yang di Jakarta, aku merasa kayak pada waktu itu, oh apakah ini keputusan yang benar Tuhan? Dan aku sempat sering telepon sama orang tua aku pengen pulang, aku nangis-nangis di kamar, di kos. Tapi setelah menjalani 6 bulan, aku merasa, dan papa, mama, dan cici juga bilang, aku sudah bertumbuh, lebih mandiri, lebih dewasa, dan bahkan kayak sesimpelnya kayak menyuci baju. Dulu aku gak suka banget nyuci baju karena di rumah udah ambay ya, tapi di sana aku harus nyuci baju sendiri. Dan akhirnya sampai sekarang hal-hal yang kecil itu, keputusan-keputusan yang kecil itu yang aku menjalani setiap hari, itu yang membangun aku, dan justru itu yang menjadi berkat dalam hidupku. Aku tadi ada kepikiran ayat ya, boleh sharing dari Ibrani 12 ayat 11 ini. Entah kenapa tiba-tiba tadi muncul aja, dibilang memang setiap kali kita menerima ajaran, pengalaman itu tidak menyenangkan dan malah menyakitkan. Namun didikan Tuhan itu akan membuahkan hasil yang manis, yaitu kita hidup lebih benar dan merasa tenang di hadapan Allah. Terkadang aku pikir berkat itu bisa datang dalam hal-hal yang baik, tapi teguhan Tuhan dalam hidupku, campuran tangan Tuhan dalam hidupku, itulah berkat yang terbaik yang aku mengalami dalam hidupku. Dan ya aku di sana juga merasa terberkati. Aku bisa menemukan komunitas gereja yang terus mendukung, komunitas anak-anak muda yang terus membangun aku. Jadi ya, itu kesaksian saya, semoga memberkati. Ya, terima kasih Cornel. Jadi kesaksian kita, mari kita dengarkan tadi ya, dengarkan dan lakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan, saudara, di dalam hidup kita. Dan terakhir tadi kan dikatakan jangan khawatir, saudara,
tentang apa yang kita makan, tentang apa yang kita minum, saudara, Tuhan 100% tanggung jawab atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu memberikan rancangan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Mari sebentar kita akan berikan yang terbaik juga bagi Tuhan. Mari kita memasuki dalam doa. Kami mengucap terima kasih buat kasih-Mu yang besar Tuhan, buat firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Kami mengucap terima kasih dan sebentar kami rindu Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami rindu mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Allah pada kita.
memberkati melalui ibadah pada hari ini. Boleh lambai-lambaikan tangan kita. Boleh sekali kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari sekarang sama-sama kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pulanglah. Dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadilah garam dan terang dunia dimanapun Tuhan mengutus kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.